Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, jadi kita dari Politeknik Kota Malang akan melakukan sharing ya terkait dengan kuliah luar negeri, kemudian student exchange, dan peluang kerja untuk lulusan Politeknik Kota Malang. Dan saat ini kita sudah hadir bersama Bapak Aditya Kurniawan, SST, kemudian BGDipN. Jadi beliau ini nanti yang akan banyak memberikan paparan atau kemudian materi terkait dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan di awal tadi, yaitu sharing kuliah ke luar negeri, kemudian student exchange, dan peluang kerja di Politeknik Kota Malang. Baik, namun sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengulas terkait dengan tema tersebut di atas, mungkin saya akan kenalkan dulu bahwa beliau, Pak Aditya Kurniawan ini dulu pernah kuliah di luar negeri, yaitu di Newcastle University, kemudian mengambil mekatronik, dan saat ini menjadi dosen Politeknik Kota Malang. Jadi insya Allah juga pernah beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang 3, ya, jadi bidang kemahasiswaan dan juga kerjasama ya. Sehingga cukup banyak pengalaman beliau menangani urusan-urusan kemahasiswaan, khususnya student exchange, dan beberapanya di mengantarkan ya lulusan Politeknik Kota Malang untuk bekerja di industri. Baik, kita sapa dulu Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adit ya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Yuga kabarnya? Alhamdulillah baik juga ini. Di kondisi pandemi ini gimana ini perkuliahan ini? Kalau sekarang kita di sini kan hari pertama masuk ini sudah. Pak Yuga tadi kan sudah ngajar di kelas, saya belum tadi. Saya hari Rabu nanti insya Allah mulai ngajar. Iya. Oke, jadi meskipun kita sudah masuk, tapi tetap semua protokol COVID kita jalankan, mulai dari jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian untuk mahasiswa ketika masuk juga dimintai surat keterangan sehat yang berasal dari rumah sakit untuk memastikan bahwa semuanya sehat. Juga dipastikan ketika mau masuk kelas, masuk ke bilik desinfektan yang diisi dengan cairan Dettol ya, jadi untuk lebih keamanan, dan juga cek suhu dengan termogan untuk memastikan bahwa suhunya tidak terkategori demam begitu ya. Baik, jadi untuk menyingkat waktu, jadi ada beberapa yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun pertama mungkin saya tanya ke Pak Aditya itu, kenapa sih kemudian memilih kuliah di luar negeri gitu kan? Padahal kalau kita lihat di Indonesia juga cukup banyak beberapa kampus yang terkategori kampus yang bagus begitu ya. Monggo, Adit. Kalau semuanya pertanyaannya kenapa kok milih di Inggris gitu ya? Iya, misalnya di Inggris lah. Jadi sebenarnya ini cerita kenapa saya kok memilih kuliah di luar negeri, soalnya ini malah kalau alasan saya itu agak lucu sebenarnya. Karena saya dulu daftar di ITB dan tidak diterima di ITB. Oh gitu. Waktu itu daftar. ceritanya. Jadi saya daftar di ITB tapi malah tidak diterima di ITB karena di sana jurusannya tidak ada mekatronika. Waktu itu mekatronika tidak ada S2-nya, belum. Jadi belum ada master tingkat S2 masternya belum ada. Jadi adanya elektronika. Nah, sedangkan mata kuliah di dalam transkrip saya itu isinya ada permesinan, ada mesin, ada tentang CNC, milling, turning, dan segala macam itu tidak dianggap, jadi tidak dimasukkan ke dalam matrikulasi untuk SKS, kan ada minimum SKS untuk KS itu tidak dimasukkan. Yeah. Jadi saya harus mengulang 1 tahun kalau mau S2 di ITB waktu itu kalau mau diterima di situ jadi
teknik elektro tapi harus mengulang 1 tahun untuk mata kuliah yang lainnya yang memenuhi SKS itu. Jadi gara-gara itu sebenarnya akhirnya melarikan diri ke luar negeri karena di situ ada karena mekatronika persis namanya, jadi transkrip saya itu tidak dianggap cuma setengah gitu. Jadi mata kuliah elektro dan mesinnya semua dianggap. Ceritanya seperti itu. Jadi sudah ada upaya begitu ya untuk masuk ke universitas yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi di ITB tadi itu, cuman memang karena perkara terkait dengan linier gitu ya untuk jurusan mekatronik karena tidak ada, jadi larinya malah ke luar begitu ya. Jadi tidak sengaja gitu, sengaja keluar. Ya. Oke. Terus waktu belajar lama di Inggris gitu ya, apa yang paling berkesan saat belajar di luar negeri yang bisa sharingkan? Sebenarnya kalau dari materi itu materinya sama saja, jadi nggak ada yang spesial sebenarnya. Di kita pun di sini juga mempelajarinya seperti itu. Sebenarnya Pak Yuga juga ada pengalaman itu kan, harusnya mungkin Pak Yuga juga bisa memahami juga. Sebenarnya kan kita sama saja kuliah di sini atau di luar negeri hampir mirip lah. Jadi nggak ada yang spesial sebenarnya. Di tempat kita pun ada keahlian-keahlian tertentu yang memang bagus di sini. Cuma kalau kebetulan di Newcastle itu memang grade-nya lebih tinggi daripada ITB di ranking dunia QS ranking itu ya. Itu kebetulan memang lebih tinggi. Nah, yang paling berkesan sebenarnya dari lingkungan teman itu. Kalau biasanya kita kan semuanya mirip-mirip, cara belajarnya juga mirip-mirip, hidup di satu lingkungan yang sama. Sedangkan di sana berbeda karena dari berbagai negara itu yang berkesan sebenarnya. Dan yang lainnya mungkin mulai dari kita mempraktekkan agama kita itu juga agak kesulitan di negara yang memang bukan mayoritas Muslim. Yang paling berkesan itu. Dan yang lainnya, yang lain lagi sebenarnya lebih ke laboratorium. Jadi kalau laboratoriumnya itu kesannya justru malah sebenarnya kita di Indonesia ini sudah lumayan kalau dibanding dengan kampus saya di waktu itu di Inggris itu sebenarnya mirip-mirip juga. Jadi nggak yang update betul enggak, cuma support dana mereka lebih besar gitu aja. Jadi mereka memiliki peralatan yang lumayan lengkap, tapi juga nggak update, juga mirip-mirip. Jadi osiloskop juga mereka update-nya juga mirip-mirip dengan kita. Seperti itu mungkin. Oke, jadi sebenarnya kalau secara pembelajaran ya hampir-hampir sama lah dengan yang ada di Indonesia, begitu kan? Kalau praktikum pun juga sama gitu ya modelnya ya. Jadi kalau di lab itu ada ini enggak semacam batasan jumlah peserta yang ada di dalam lab atau bagaimana itu kalau di labnya sendiri? Kalau di saya karena Inggris itu bukan vokasi yang bagus, jadi beda dengan Jerman dan sekitarnya. Itu di lab sebenarnya banyak orangnya, jadi nggak sedikit. Jadi satu alat itu bisa dikerubungi oleh 4 atau 3 siswa. Jadi sebenarnya nggak bagus juga waktu di sana, nggak begitu bagus juga untuk di labnya. Apalagi untuk vokasi itu nggak begitu bagus. Tapi kalau pengalaman saya waktu di training, malah yang bukan kuliah S2, di training di HTL St. Pölten di Austria itu baru itu jempol 2 kalau itu. Kalau yang di Inggris malah enggak. Ya, kalau yang di St. Pölten Austria itu malah jempol 2 karena setiap alat itu kita 2 malahan. Satu orang itu bisa 2 alatnya. Oh, satu orang malah 2 alat. Malah 2. Jadi lebih banyak alatnya daripada orangnya. Kalau di Newcastle itu universitas. Mungkin tempatnya Pak Yuga dulu juga universitas ya, Pak ya? Universitas. Ya. Nah, universitas jadi seperti kita biasa universitas seperti itu ya tidak begitu banyak. Kesannya untuk di lab juga tidak begitu banyak, malah banyak duduk di kelas. Tapi kalau yang waktu pelatihan itu, nah itu malah satu orang ini, saya 1 orang itu alatnya 2 malah. Jadi jenisnya beda tapi jenis ini dan jenis ini tuh saya yang pegang dua-duanya. Dan teman yang lainnya juga
gitu sama. Jadi satu lab atau satu bengkel itu istilahnya lowong ya, kosong. Maksudnya kosong cuma diisi 5 sampai 6 siswa. Padahal apa namanya? Tempatnya itu luas, mesinnya banyak. Untuk yang mesin ya, itu mesinnya banyak, luas, CNC itu mungkin ada beberapa. Jadi seakan-akan kita ya punya ruang kerja sendiri, bukan hanya alat sendiri, tapi satu ruang kerja sendiri. Jadi satu workspace sendiri. Karena besarnya tempat dan sedikitnya orang di situ. Mungkin itu kan beda-beda mungkin tiap negara. Mungkin bisa semacam disimpulkan begitu, kalau misalnya jurusan yang vokasi, ketika hendak kuliah ke luar negeri, karena kan mereka juga harus praktek gitu ya, atau mungkin ke semacam itu ya, Austria atau Jerman gitu ya, bukan ke Inggris malahan ya. Nah, begitu. Itu kesimpulannya mungkin itu jadinya. Jadi kalau memang kita sukanya vokasi seperti kita di Politeknik Kota Malang ini ya, jangan ke tempat yang itu istilahnya umum. Kalau yang terkenal memang kalau di Inggris itu kereta api. Kalau kereta api engineering itu memang sangat terkenal karena pertama kali mereka membuat kereta api di situ. Terus ada beberapa hal yang memang di sana ahlinya itu memang. Tapi untuk vokasi yang seperti kita banyak prakteknya ini, Inggris sebenarnya bukan pilihan, tapi yang pilihan malah Eropa, daerah Jerman, Austria, Swiss itu mereka jadinya kalau di bidang vokasi. Dari alatnya aja itu sudah lengkap dan update pasti lengkap dan update. Walaupun orangnya nggak ada, jadi lucunya malah sepi tempatnya. Lengkap dan update, belajarnya di situ juga gratis, tapi orangnya nggak ada. Gitu ya. Nggak tahu juga itu kenapa orangnya nggak ada. Iya, oke. Jadi kalau di beberapa kampus mungkin ya, jadi banyaknya mahasiswa itu sebagai ukuran keberhasilan begitu ya. Tapi malah beberapa kampus nama begitu, malah mahasiswanya memang benar-benar sedikit, tapi kualitas lulusannya itu banyak istilahnya ya, dipesan dulu gitu ya, oleh industri gitu ya. Karena memang mereka sudah memiliki kecakapan dengan memegang beberapa tool yang dibutuhkan di industri, atau mungkin begitu ya? Ya, sebenarnya seperti itu, karena biasanya lebih banyak mahasiswa itu kan ngopeninya juga mungkin lebih susah ya. Rasio dosen mahasiswanya atau alatnya itu mungkin yang jadi sebenarnya kalau kampus yang memang benar-benar yang vokasi itu mahasiswanya harusnya sedikit, nggak banyak. Jadi seperti di HTL Sang Paultan itu juga siswanya sedikit, tapi itu sedikitnya selain karena dibatasi karena memang tidak begitu diminati di sana. Karena mungkin susahnya atau mungkin bukan seperti universitas, itu kurang tahu juga. Tapi memang orangnya sedikit, cuma pasti kerjanya. Malah bukan pasti kerja, dijadikan ributan malah oleh Oke. Oke, jadi berikutnya mungkin kita juga ingin tahu begitu ya, untuk bisa kuliah ke luar negeri itu kan mungkin ada beberapa jalur gitu ya, baik beasiswa maupun mandiri begitu kan. Jadi mungkin bisa di-sharing Pak Adi terkait dengan dua jalur tersebut. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ketika mau mencari kuliah ke luar negeri, itu jalurnya pakai apa saja itu? Nah, kalau saya sendiri jalurnya beasiswa, karena memang melihat dari biaya yang sangat mahal, sangat mahal, dan saya sendiri secara pribadi tidak bisa mengcover biaya yang sebegitu mahalnya. Mulai dari living cost itu memang sudah terlihat sangat mahal. Contoh untuk di Inggris itu saya dapat 15 juta per bulan, berarti 800 pound sterling itu sudah level anak kos ya hidupnya, bukan level pekerja, bukan level anak kos yang makannya tiap hari mie, karena itu yang murah. Jadi levelnya seperti itu. Nah, untuk yang di St. Paulten itu satu bulannya 25. Kalau waktu yang di pelatihan itu karena di sana juga mahal dan biayanya juga sangat mahal. Kalau yang di Inggris itu sekitar 300 juta per tahun untuk biayanya. Jadi
jalurnya adalah jalur beasiswa itu tadi. Nah, beasiswa ini sebenarnya ada banyak. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya ada yang bundle maksudnya jadi satu beasiswa dengan penerimaan kampus ya. Jadi diterima di kampus satu paket dengan beasiswanya. Ada yang seperti itu, ada yang tidak, ada yang terpisah. Kalau sudah diterima di kampus itu ya cari beasiswa sendiri, cari support finance sendiri. Jadi finansial supportnya cari sendiri, tapi sudah diterima secara administratif, sudah diterima tinggal bayar maksudnya. Nah, bayarnya karena tidak punya uang cari beasiswa. Itu ada yang seperti itu. Jadi yang pertama tadi yang jadi satu paket dengan kampusnya. Itu sepertinya nanti Pak Yuga malah yang pernah itu ya di jalur itu. Jadi di kampusnya diterima satu paket dengan beasiswanya. Nah, kalau yang saya ini agak berbeda. Saya diterima di kampus, tapi tidak satu paket dengan beasiswanya. Saya cari sendiri beasiswanya waktu itu BLN Dikti. Nah, BLN Dikti punya punya persyaratan segala macam itu kita harus penuhi dulu. Dan yang paling penting itu adalah surat penerimaan dari kampus atau LOA itu. Surat penerimaan dari kampus yang sudah fix, jadi pemberi beasiswa itu tidak ragu untuk memberikan dana atau mengucurkan dana ke kita. Nah, kalau untuk mandiri itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada yang seperti Pak Yuga, jadi satu dengan LOA, jadi satu dengan beasiswa, atau seperti saya yang LOA sendiri, beasiswa sendiri. Nah, yang mandiri ini sebenarnya paling mudah, yang paling termudah. Mungkin yang paling susah yang seperti skema seperti Pak Yuga itu. Yang kedua yang seperti saya, yang ketiga yang mandiri karena dia uangnya sudah siap, hanya tinggal daftar. Nah, daftar sendiri itu ada triknya sebenarnya. Daftar ke luar negeri itu ada banyak cara. Salah satunya yang memang khusus ya, itu seperti memiliki kenalan istilahnya supervisor atau dosen di sana di luar negeri yang mereka mengundang kita untuk riset. Itu kelas jalur seperti itu. Tapi kalau yang jalur umum itu sebenarnya ada yang sangat mudah, itu melewati agen. Jadi ada agennya, tapi ini tidak berbayar agennya. Jadi banyak agen di sekitar kita ini, ada banyak agen pendidikan luar negeri itu mereka akan menguruskan pendaftaran, menguruskan berbagai macam administrasi, sedangkan kita hanya tinggal memenuhi syaratnya. Salah satunya bahasa Inggris dan segala macam. Tapi agen itu nanti yang akan menguruskan sampai LOA keluar. Nah, kalau pakai yang jalur mandiri tadi finansialnya ya sudah tinggal berangkat bayar. Sebenarnya cukup mudah juga, cuma ada perbedaan di yang itu tadi. Oke, jadi kan mungkin di luar negeri itu kan juga banyak kampus atau universitas gitu kan. Jadi untuk bisa tahu paling gampang ini kampus bagus, ini kampus tidak, itu seperti apa Pak Adit? Kalau saya lihat di QS ranking itu, di web QS ranking itu dia meranking kampus-kampus di dunia itu di ranking sama dia, termasuk kampus kita yang ITB, UI dan segala macam itu di ranking oleh dia. Di situ kita bisa lihat berdasarkan subjeknya, maksudnya jurusan ya. Jadi yang paling bagus kalau engineering itu di mana? Kalau sekarang nomor 1 masih MIT, Massachusetts Institute of Technology. Itu yang paling nomor 1 yang sekarang. Dan segala macamnya, kalau kedokteran saya lupa, mungkin Korea mungkin. Nah, itu mereka yang meranking. Jadi kita tinggal mengklik di situ, kita mau di sorting atau diurutkan ya. Diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan keahlian kedokteran, atau engineering, atau apa, itu nanti dia akan mengurutkan sendiri mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3, dan segala macamnya. Di situ banyak informasi juga tentang kalau kita ke kampus di luar negeri itu kan ada istilahnya suasana internasional. Nah, ada kampus yang dia itu suasana internasionalnya itu rendah. Maksudnya di sana sebenarnya belum siap untuk menerima mahasiswa luar negeri seperti kita ini, belum siap. Jadi support untuk mahasiswa luar negeri belum siap. Contohnya
hal kecil biasanya itu kesepian. Jadi karena di sana tidak ada teman, tidak ada hal yang bisa berbahasa Indonesia, contohnya itu kita nggak tahu harus datang kemana gitu. Kalau yang kampus yang tidak siap itu seperti itu. Kalau ada kampus yang siap itu ada namanya International Student Center. Jadi student center itu tapi untuk internasional. Jadi kalau kita ada masalah apapun tuh bisa datang ke sana. Masalah maksudnya kesepian, nanti bukan kesepian terus dia menemani enggak, tapi kesepian terus kita datang, dia nanti akan memberikan komunitas, informasi komunitas. Jadi kamu dari mana? Indonesia, ini ada komunitas Indonesia. Ini nomor HP-nya, ini itunya. Jadi biar kita nggak kesepian kumpul sama orang-orang Indonesia. Atau kita bisa diarahkan ke mahasiswa-mahasiswa lain yang juga orang Indonesia di situ. Jadi membuat kita merasa nyaman kuliah di situ maksudnya, merasa seperti rumah. Nah itu kalau yang siap itu ada rankingnya juga. Jadi suasana internasionalnya itu bagus atau tidak itu bisa kita cek juga. Karena kalau tidak bagus, bisa jadi kita ke sana kalau tidak tahan ya istilahnya nggak kerasan di sana. Karena kita sendirian nggak bisa bahasa, kalau bahasa Inggris masih enak ya. Kalau di tempat yang tidak bisa berbahasa Inggris, ya kita sendirian, dan itu halangan yang besar kalau untuk sekolah sebenarnya. Oke. Atau mungkin juga bisa cari informasi-informasi dari web-webnya PPI ya yang ada di beberapa negara gitu ya. Oh ya betul, bisa betul. Oke. Atau mungkin begini ya, pertanyaan berikutnya itu mungkin kebanyakan orang ya, atau tidak tahu jumlahnya berapa gitu, membayangkan kalau kuliah di luar negeri itu mungkin sulit gitu ya, atau kemudian seperti apa gitu. Kira-kira yang harus dipersiapkan itu apa itu untuk bisa kuliah ke luar negeri itu, selain akademik saja? Nah yang pertama itu sebenarnya kalau sulit dan tidak itu memang sulit, lebih sulit daripada kita sekolah di dalam negeri. Nah, seperti kita dulu Pak Yuga juga mungkin waktu kita melamar ke perguruan tinggi luar negeri kan ada persyaratan tambahan yang sebenarnya itu tidak ada kalau kita mendaftar di dalam negeri ya kan secara akademik. Yang paling menonjol itu adalah bahasa Inggris. Kalau untuk di Jepang bahasa Jepang, dan itu pun dengan level tertentu. Jadi selain bahasa Inggris bahasa Jepang juga. Belum lagi persyaratan lain, biasanya kalau yang mandiri, yang dengan uang sendiri, itu persyaratan finansial. Seperti sederhana sih, tapi susah. Memenuhinya susah. Sebenarnya sederhana, tapi memenuhinya susah. Apalagi saya, maksudnya. Contohnya seperti ini, kalau yang finansial. Syaratnya itu adalah scan tabungan. Jadi scan tabungan kita ya. Itu di situ harus ada uang berapa miliar atau berapa ratus juta yang sudah mengendap di situ selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu kan sebenarnya sederhana, cuma scan atau foto ya. Tapi tabungannya siapa itu kan susah. Tabungannya siapa yang mau dipinjam? Nah, itu salah satu persyaratan administrasi yang sebenarnya itu membuat susah selain bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu memang sudah standar harus 550 karena bahasa Inggrisnya itu beda kalau kita sekolah. Kalau main itu maksudnya plesir ya. Plesir itu bahasa Inggrisnya 450, TOEFL-nya kan nggak masalah. Bahkan yang nggak bisa bahasa Inggris pun nggak masalah plesir itu, karena kita masih bisa pakai tangan ya atau pakai bahasa tubuh. Tapi kalau kita mengejar akademik atau belajar di situ itu kan nanti kita harus bikin tesis. Kalau tesis kita harus bikin skripsi, kita harus ngobrol sama dosen pembimbing, kita harus ngobrol sama teman, mengerjakan tugas. Nah, semua itu kan harus pakai bahasa Inggris kalau yang berbahasa Inggris. Kalau yang pakai yang bahasa Taiwan mungkin bahasa Cina lah ya. Nah, itu kan kita harus tapi pakai bahasa Inggris ya kalau tidak salah. Nah, itu kan tidak seperti bahasa Inggris sehari-hari. Untuk ngobrol atau untuk makan di warung kan beda bahasa Inggris. Jadi itu yang sulit itu memang. Paling pertama bahasa Inggris, kedua kalau yang mandiri itu memang keuangannya harus benar-benar beneran maksudnya. Jadi nggak bisa cuma siap berapa gitu, nggak bisa pas maksudnya. Finansialnya tidak bisa ngepas, jadi harus lebih daripada itu. Nah untuk kesulitan yang lain itu yang jelas adalah survivalnya kita, karena kita hidup di tempat antah berantah yang
kita nggak tahu cara hidup di sana gimana, motong ayamnya mungkin beda, ya kan? Cara masuk tokonya mungkin beda. Atau hal lain, apalagi kalau kita sebagai muslim itu lebih besar lagi sebenarnya halangannya atau kesulitannya, karena kita harus mempertahankan makanan halal, terus sholat Jumat mungkin, atau berada di komunitas muslim yang maksudnya masih terjaga itu pergaulannya dan segala macamnya, itu jadi halangan juga. Selain halangan yang lain itu cuaca ya. Ini Pak Yuga juga pernah merasa waktu kerjakan tesis sambil kedinginan karena musim dingin. Yeah. Karena kita kita makhluk tropis, jadi nggak terbiasa dengan suasana seperti itu. Sedangkan kita tetap harus mengerjakan tugas, atau tetap harus belajar, atau tetap harus masuk ke kampus. Padahal di luar hawanya itu nggak enak sebenarnya. Tapi tetap harus berangkat kan. Sedangkan orang yang di sana kan sudah biasa ya, hidupnya seperti itu tiap hari. Tapi kita kan enggak. Nah, itu halangan yang mungkin sulit ya. Kesananya sulit, bertahannya di sana sulit, pulangnya juga sulit. Mungkin sulitnya pulangnya juga sulit, lulusnya sulit mungkin ya. Itu di situnya. Jadi ringkasnya itu persiapannya lahir batin begitu ya? Iya, banyak persiapannya. Nah, bagi yang sudah berkeluarga juga itu kan, misalnya berkejauhan dengan keluarga itu kan berat juga ya. Ya, itu ceritanya Pak Yuga itu ya. Oke. Jadi setelah belajar lama di luar negeri itu, jadi kan ada banyak pengalaman studi maupun pengalaman berinteraksi yang kira-kira bisa dibawa dan diterapkan di Indonesia itu apa? Yang mungkin belum ada di kita dan bisa diterapkan di sini begitu. Untuk berinteraksi dengan bagaimana maksudnya? Ya, jadi kan kira-kira dari oleh-oleh di sana gitu ya, experience-nya selama belajar di luar negeri itu yang bisa diterapkan di Indonesia itu apa dalam hal pendidikan? Oh, yang dalam hal pendidikan. Sebenarnya saya melihatnya itu yang paling enak itu sebenarnya, yang paling kelihatan itu kebebasan akademik, mimbar akademik. Jadi kita bebas bersuara apapun, di situ memiliki ide apapun ya kan, tanpa ada istilahnya rasa takut ya. Di sini mungkin nggak tahu juga, mungkin berbicara berbeda sedikit bisa jadi ada jadi kita jadi tidak bebas namanya untuk yang mimbar akademik. Nah, kalau di sana seingat saya itu yang untuk teknik ya, yang teknik itu lebih, karena saya juga berteman juga dengan teman-teman yang mahasiswa yang non teknik seperti TIK dan segala macamnya, itu mereka bebas asal tidak anarkis, itu asal itu dibicarakan di mimbar akademik itu boleh-boleh saja. Jadi apapun tuh boleh-boleh saja. Nah, sedangkan di sini mungkin kan agak kesulitan, cuma kalau untuk di teknik kan tidak ada masalah istilahnya. Jadi secara proses waktu di sana itu tidak ada perasaan itu adalah guru saya, atau istilahnya tidak ada perasaan itu lebih tinggi dari saya, dosennya maksudnya. Karena memanggilnya pun pakai nama panggilan biasa, jadi kita seperti seperti tim kerja istilahnya. Jadi beda juga dengan yang di sini. Kalau di Inggris ya mungkin yang lebih tepatnya, kalau kita di sini janjian sama dosen kita kan jam 6 atau jam 7 ya, itu dosennya mungkin datang jam 9, sedangkan kita sudah di depan ruangan itu berjam-jam ya kan. Kalau mereka enggak, mereka jam 9 tuh maksudnya ya jam 9. Jadi jam 9 pas. Bahkan kurang dari jam 9 pun kita nggak bisa masuk. Jadi jam 9 kita datang ke cepetan, 9 kurang 1 menit itu belum boleh masuk. Padahal orangnya sudah di dalam, tapi orangnya sudah di ruangannya bersiap-siap untuk menyambut kita, tapi belum jam 9 pas tidak dibuka pintu. Karena saya pernah pintunya nggak kunci, buka pintu, katanya masih belum. Jadi belum apa ini, sudah jam 9, Mbak. Ya ini jam 9 kurang 1 menit, 1 menit lagi. Jadi 1 menit itu pun disuruh nunggu maksudnya. Cuma yang jelas kita nggak akan kecewa, karena jam 9 beneran. Dan kalau bilang 10 menit meeting project atau meeting
dengan pembimbing itu 10 menit beneran. Jadi kita nanti 10 menit ya sudah jam 9, nyampainya setelah jam 9 lebih 10 itu sudah selesai langsung. Karena budayanya mungkin seperti itu ya. Kalau kita mungkin maksudnya 10 menit itu ya sebentar, tapi bukan berarti 10 menit beneran, tapi maksudnya sebentar. Jadi bisa 1 jam, 1 jam setengah. Nah, kalau di sana seperti itu mungkin ya kesusahan karena bis itu contohnya itu waktunya itu nggak bisa ditawar bisnya. Contoh ini. Jadi bisnya jam 9.30 ya 9.30. Jadi kita kalau meeting 9.10 kalau tidak on time itu ya kita bisa ketinggalan bis contohnya. Apalagi bis pulang malam-malam itu ya bisa jalan kaki. Itu contohnya seperti itu. Tapi kita di sini kan kurang seperti itu ya. Nggak begitu karena kan angkot di mana-mana nggak ada jamnya ya kan. Tinggal gini-gini. Itu kalau pakai angkot, kalau pakai motor ya berangkat sendiri, pulang sendiri, jadi mungkin nggak begitu terkejar. Dikejar waktu. Kalau kita contoh waktu di Inggris itu atau di Austria itu sama, karena mereka tidak punya kendaraan pribadi. Kalau punya kendaraan pribadi berarti mungkin sangat kaya atau sangat butuh, tapi selain itu nggak ada yang punya. Jadi hal seperti itu mungkin sangat-sangat dihargai waktu itu. Iya, berarti budaya menghargai waktu itu ya yang kemudian paling tidak harus dimunculkan gitu ya di kita, di tengah-tengah kita, mungkin juga di kampus kita sendiri di Politeknik Kota Malang. Jadi masalah waktu itu harus benar-benar menjadi perhatian begitu ya. Ya. Karena ya waktu 1 menit pun kalau kemudian ditinggalkan kan memang ya sangat berharga gitu ya. Oke, jadi itu mungkin pengalaman dan kemudian yang bisa dibawa ke budaya kita gitu ya. Ya meskipun mestinya ya kita sebagai seorang muslim kan paling tidak waktu itu menjadi sesuatu yang betul-betul diperhatikan ya ujung pangkalnya gitu. Selain itu kan juga mungkin selama berinteraksi dengan orang-orang internasional kan ada relasi kan begitu ya. Nah ini mungkin relasi tadi itu bisa dimanfaatkan ketika Pak Adit di dunia pendidikan, khususnya di Politeknik Kota Malang itu kan ada ya kerjasama yang namanya itu student exchange gitu kan. Jadi untuk pertukaran pelajar mungkin bisa diceritakan bagaimana kiprah Politeknik Kota Malang itu dengan student exchange ini. Monggo Pak Adit. Jadi kita mulai student exchange itu tahun 2014 kalau tidak salah. Tahun 2015. Di tahun 2015 itu mulai sampai sekarang 2020. Tapi sementara ini kalau tentang MOU ya, maksudnya kesepakatan nota kesepahaman itu kita sudah dengan beberapa kampus. Salah satunya dengan Republik Politeknik Singapura, itu di Singapura salah satunya. Terus yang lainnya ada dengan Politeknik di Cina, di Guizhou, di provinsi atau apa itu ya? Itu Politeknik di Singapura, dan 2 lagi itu Politeknik di Malaysia dan Politeknik di Brunei. Jadi mulai awal kita student exchange luar negeri itu adalah Republik Politeknik Singapura dengan skemanya itu project bersama. Jadi kita mengirim mahasiswa ke sana, mereka melaksanakan project dan itu dibiayai penuh tanpa mengeluarkan dasar pun. Biaya penuh oleh tema foundation. Itu mereka di sana mengerjakan project selama 1 bulan. Setelah itu mereka pulang. Nanti teman-teman dari RP Singapura mereka akan mengunjungi ke kita. Waktu itu kita bersama dengan Polinema, Politeknik Negeri Malang itu setengah mahasiswa. Sebenarnya itu dari Politeknik Negeri Malang terus kita ditawari. Jadi kita ikut di situ. Nah yang kedua itu dengan Politeknik Brunei yang sekarang. Jadi kita benar-benar pertukaran pelajar yang skemanya bukan project tapi sit-in atau kuliah ya. Kuliah tapi hanya 1 bulan. Kita kuliah di sana 1 bulan dan mereka kuliah di sini 1 bulan. Itu kita sudah pernah melaksanakan, mereka kuliah di sini 1 bulan dapatkan sertifikat
internasional Cisco waktu itu. Karena kita termasuk yang bisa mengeluarkan sertifikat internasional Cisco. Kita juga punya trainer internasional, Pak Irma ya. Itu bisa mengeluarkan sertifikat Cisco dan mereka tidak punya sepertinya. Jadi mereka datang ke kita untuk untuk mendapatkan sertifikat Cisco itu. Sedangkan kita di sana kita mendapatkan beberapa layanan akademik seperti kelas di laboratorium dan yang lainnya. Tapi untuk sertifikat yang internasionalnya kita baru kita yang bisa memberikan. Mungkin dari itu mereka tertarik, kita mungkin dari itu. Selanjutnya itu kita skema yang lain itu adalah skema pertukaran pelajar juga, tapi untuk magang industri. Jadi kalau yang sebelumnya sit-in, project, RP Singapura, kuliah atau sit-in, tapi kuliah tanpa dapat ijazah ya. Kuliah sit-in cuma 1 bulan dengan Politeknik Brunei dan pertukaran pelajar yang skemanya magang dengan Politeknik Malaysia, Shah Alam Malaysia. Itu nanti rencananya di Panasonic. Di Panasonic Indonesia dan Panasonic di Malaysia. Seperti itu, Pak. Oke, jadi mahasiswa kita ya di Politeknik Kota Malang sebenarnya punya peluang besar gitu ya untuk bisa melaksanakan student exchange, jadi tidak harus penuh kuliah di sana, yang intinya kan paling tidak merasakan begitu ya bagaimana model pembelajaran di sana, bagaimana lab di sana, bagaimana kemudian mereka berinteraksi dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Nah itu di Politeknik Kota Malang sangat lebar peluang itu ya. Jadi selama sangat lebar. Jadi dan yang lebih memudahkan di Politeknik Brunei dan Malaysia kan tidak membutuhkan bahasa Inggris yang seperti kalau kita ke Eropa atau ke Inggris ya. Itu bahasa Inggrisnya cukup saja karena mereka juga bisa bahasa Melayu. Untuk yang kita cari. Oke. Jadi seperti itu, peluangnya memang sangat luas itu ya yang kita garis bawahi. Jadi sehingga siapapun yang memang berkeinginan gitu ya, paling tidak melihat wajahnya luar negeri lah gitu ya, dan kemudian berinteraksi cukup lama dalam kuliah misalnya cukup 1 bulan saja, dan terlebih lagi tadi dapat sertifikat Pak Adit ya, sertifikat internasional. Dapat sertifikat, cuma bukan ijazah, cuma sertifikat dan pengalaman itu tadi. Dan sertifikatnya ditandatangani, kalau untuk yang Brunei itu ditandatangani langsung oleh semacam direktur bagian kalau kita dikti ya, di diktinya itu. Karena beda Politeknik kan negaranya kecil, jadi sedikit-sedikit itu sudah sampai ke kementerian. Jadi beda dengan kita. Ya paling tidak kan sertifikat internasional itu menjadi nilai plus gitu ya bagi anak-anak yang di Politeknik Kota Malang khususnya atau Poltekkon itu untuk bisa dilirik oleh industri begitu ya. Jadi ini mungkin kita ngalir saja gitu. Jadi kalau terkait dengan peluang kerja gitu ya di Politeknik Kota Malang itu seperti apa itu lulusannya? Karena kan motonya kita itu yang banyak sudah dipublish di luar itu adalah kerja sebelum wisuda gitu kan. Artinya sebelum mereka wisuda sudah bisa diterima kerja gitu. Jadi seperti apa itu Pak? Peluang apakah ini cuma sekedar moto dan tidak bisa dibuktikan atau seperti apa ini lulusan Poltekkon ini? Sebenarnya enggak, kalau sekedar moto bukan. Jadi itu justru berangkatnya dari pembuktian dulu malah. Seingat saya ya, kalau kita di sini itu kejadian dulu. Jadi kita setiap wisuda itu selalu ada yang sudah kerja duluan. Jadi akhirnya moto itu datang itu karena kita sudah kejadiannya seperti itu. Jadi bukan moto dulu terus kita usahakan, bukan. Nah, awalnya itu seperti itu. Jadi kalau untuk peluang pertukaran pelajar tadi yang keluar negeri itu ada dan cukup besar. Dan untuk bekerja itu lebih besar lagi karena banyak industri yang sebenarnya itu sudah melihat nama kita itu sudah baik di mata mereka karena sudah banyak alumni kita yang bekerja di sana dan kiprahnya juga bagus. Jadi kinerjanya juga bagus, jadi mereka memiliki percaya, jadi maksudnya percaya dengan kalau ada Politeknik. Malah ada yang
jika ada mahasiswa Politeknik Kota Malang itu cara masuknya beda. Jadi diwawancaranya beda. Itu ada cerita seperti itu dari alumni itu waktu ini dari mana Politeknik Kota Malang itu dikumpulkan sendiri, diwawancara sendiri. Beda dengan pelamar-pelamar yang lainnya. Istilahnya dikasih karpet merah lah. Tapi itu tidak di semua industri, tidak di semua industri. Jadi hanya 1 atau 2 industri yang sampai seperti itu. Dan jadi untuk ada proses ya, istimewa ya. Ya, ada tempat khusus atau jalur istimewa. Dan di beberapa tempat, kalau di proses kita, prosesnya itu kan berawal dari magang itu. Karena magang kita banyak dan cukup lama, jadi 2 kali di semester 3 dan 6. Jadi itu yang membuat, maksudnya kenal banget dari industrinya itu. Secara konsep kan Politeknik Kota Malang itu seharusnya tidak pernah absen dari industri secara magangnya. Karena di semester 3 disambung lagi semester 6. Jadi mereka seharusnya itu diisi terus oleh mahasiswa kita dan tidak pernah kosong. Jadi semester 3 itu ngisi semester ini, waktu semester 3 pergi itu semester 6 ngisi di situ. Nah, dengan cara seperti itu kita tidak pernah absen dari industri itu, keberadaannya. Cuma ganti orang tapi tidak ganti nama. Maksudnya ganti orang tapi nama Politeknik Kota Malang yang magang di situ tetap ada, orangnya tetap ada. Cuma nama Politeknik Kota Malangnya tetap ada tapi orangnya bisa berganti. Karena skema semester 3 dan semester 6. Nah, dari situ mungkin industri itu istilahnya sangat mengenal. Jadi karena kita bukan magang musiman ya. Magang musiman kan magang berapa bulan terus lupa, tahun depan magang lagi lupa. Ini enggak, karena terus-menerus seperti itu. Jadi istilahnya kita dikenal cukup baik sehingga untuk peluang kerja itu juga cukup besar. Lalu apa yang dilakukan oleh kampus ya, Poltekkon itu untuk bisa mewujudkan moto kerja sebelum wisuda itu, misalnya dari perangkat yang kita punya itu, selain juga bekerja sama dengan industri, yang dipersiapkan apa itu Pak Adit? Kalau yang sekarang kita ada Siakat itu salah satunya perangkatnya. Nah, di Siakat itu merekam banyak hal, salah satunya itu yang disukai industri. Jadi kadang industri tidak begitu, ya itu penting tapi tidak begitu melihat nilai akademik. Nilai akademik penting juga, cuma kadang melihat itu dari kedisiplinan selama dia proses belajar. Pernah membolos atau tidak, sering terlambat atau tidak, mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak, itu semua nilai attitude yang justru lebih penting dari akademik bagi industri. Nah, di Siakat kita itu semua terekam dengan baik di situ, sehingga kita memberikan ke industri itu akun untuk belanja ya. Jadi istilahnya kita belanja SDM. Jadi industri yang kita beri akun itu mereka bisa masuk ke Siakat kita, melihat nama mahasiswa, terlambatnya berapa menit, terus bolosnya berapa kali, alfa, berapa kali sakit. Nah, dari situ dari pihak industri itu bisa melihat sendiri SDM yang sedang akan dia ambil itu atau sedang akan dia hire itu seperti apa kinerjanya selama ini 3 tahun di Politeknik Kota Malang itu seperti apa, apakah sering sakit. Nah, kalau sering sakit mungkin kan yang mau hire mikir-mikir ya, nanti jangan-jangan itu masuk sakit 1 minggu, kadang 1 bulan sakit 2 hari atau 3 hari. Nah, itu dari situ itu jadi pertimbangan mereka. Nah, setelah mendapatkan istilahnya emas ya, maksudnya emas itu tidak pernah itu ada karena ada waktu tahun 2 tahun kemarin waktu saya kunjungan ke industri itu menunjukkan tuh ada mahasiswa itu yang tidak pernah terlambat 0 menit selama 3 tahun, tidak pernah sakit 0 jam selama 3 tahun, 0 hari ya. Dan kebetulan waktu itu memang akademiknya itu bagus, walaupun bukan yang nomor 1 ya, tapi nomor 9 atau nomor berapa di Siakat itu. Nah, industrinya itu sampai ini anaknya siapa, maksudnya nomornya berapa, itu sampai diminta. Saya mau yang anak ini dulu. Padahal waktu kita tanya, loh, memang industrinya sudah buka lowongan? Belum. Jadi itu dari HRD-nya itu, padahal belum ada lowongan, belum ada kesempatan. Jadi lucu kan, karena belum ada kesempatan, tapi dia sudah tertarik dengan anak itu. Jadi anaknya itu disimpan kontaknya.
mungkin suatu saat kalau ada oleh HRD-nya dikontak. Nah, yang paling penting untuk kita diterima di industri sebenarnya kan HRD ya. Kalau sudah membuat HRD itu jatuh hati ke kita, tinggal usernya, maksudnya usernya, supervisornya jatuh hati kita, ya sudah selesai itu sebenarnya untuk mudah masuk ke industrinya seperti itu. Nah, untuk mengambil hati HRD itu sebenarnya kita bisa mengambilnya dari attitude itu tadi. Terlambat, sakit, semuanya itu kalau prosesnya itu bagus, tentunya tidak pernah terlambat, prosesnya semua baik, tapi nilai kita kurang itu masih bisa diterima. Biasanya lebih sering diterimanya, karena motonya industri biasanya lebih baik mereka itu mengajari tentang hard skill ya, atau skill nyolder atau skill apa itu lebih mudah daripada membentuk sifat atau membentuk attitude orang itu katanya lebih susah dan lama. Jadi kalau dapat yang attitude-nya sudah bagus, tapi nggak bisa nyolder, itu lebih baik buat mereka. Contohnya seperti itu. Jadi daripada yang pintar nyolder, tapi attitude-nya nggak bagus, itu mereka nggak mau. Oke, jadi sudah sangat padat tadi apa yang disampaikan. Jadi bisa kita simpulkan begini, jadi di Politeknik Kota Malang, setiap mahasiswanya itu sebenarnya akan menjadi etalase gitu ya bagi industri, dan mereka siap dilihat kapan saja, mulai dari semester 1 begitu ya, sampai kemudian mereka di semester 5, sehingga industri memiliki pertimbangan ketika melihat etalase tadi yang melalui si akad kita ya. Jadi dari sanalah kemudian mahasiswa Politeknik Kota Malang itu bisa direkrut dengan cepat oleh industri karena mereka sudah menunjukkan performa sejak awal gitu ya. Baik, jadi mungkin itu bincang-bincang kita gitu ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Aditya di tengah-tengah masa-masa untuk pembelajaran di kampus begitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang terakhir jika ada selama diskusi tadi itu ada beberapa perkataan yang tidak berkenan, kami mohon maaf ya, karena mungkin ada khilaf dan salahnya. Baik, jadi itu untuk pemirsa YouTube di Politeknik Kota Malang ya, official. Mudah-mudahan ini akan menjadi sumbangsih kita dan pertimbangan kita untuk ikut memajukan SDM Indonesia di masa yang akan datang melalui jalur pendidikan vokasi. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.